Tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya di Selat Bali pada Rabu 2 Juli 2025 kembali menambah catatan kelam dalam penyelenggaraan transportasi laut Indonesia. Kapal yang mengangkut 65 orang yang terdiri dari 53 penumpang dan 12 awak kapal serta 22 kendaraan itu tenggelam dan hanyut dalam waktu kurang dari 20 menit setelah berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Perairan Selat Bali dikenal sebagai salah satu jalur laut tersibuk di Indonesia yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur dan Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali. Sebuah selat penting yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Namun, di balik peran vitalnya sebagai jalur transportasi dan logistik, Selat Bali juga menyimpan ancaman bahaya yang tidak bisa diabaikan. Selat Bali dikenal sebagai perairan yang unik, terhimpit di antara dua pulau, yaitu Jawa dan Bali, menjadi salah satu penyebab arus laut di selat ini cukup kuat. Di Selat Bali, juga diketahui memiliki banyak palung dalam. Faktor-faktor tersebut ditambah pengaruh pasang surut Samudra Hindia dan Laut Jawa, menyebabkan risiko pelayaran di Selat Bali pun meningkat. Menurut laman Pusat Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan, perairan Bali Utara atau yang dikenal dengan Laut Bali, termasuk ke dalam palung Laut Bali Flores, yang memiliki kedalaman sekitar 700 meter. Semakin ke timur, kedalamannya bisa mencapai 1,3 km. Kondisi perairan Bali Utara juga terkenal memiliki arus laut yang kuat dan memutar. Hal ini dipengaruhi oleh arus global yang disebut Alindo atau arus laut kepulauan Indonesia. Karena memiliki karakteristik yang dalam, Laut Bali sudah lama ditetapkan sebagai tempat latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, khususnya kapal selam. Ada beberapa faktor dan karakteristik Selat Bali yang tentu perlu diwaspadai oleh siapapun yang melintasi perairan Selat Bali ini. Di antaranya adalah arus laut kuat dan tidak stabil. Selat Bali memiliki arus bawah laut yang kuat dan sering berubah-ubah. Fenomena ini diperburuk oleh perbedaan tekanan antara Laut Jawa dan Samudra Hindia yang berdekatan. Oleh sebab itu, banyak kapal yang kesulitan mengontrol arah saat arus tiba-tiba berubah. Kondisi cuaca yang cepat berubah. Meski tampak tenang di pagi hari, cuaca di Selat Bali bisa berubah secara drastis dalam hitungan jam. Kabut tebal, angin kencang, dan hujan deras seringkali muncul tanpa peringatan yang memadai. Hal ini tentu akan mengganggu visibilitas dan manuver kapal yang melintas. Kedalaman dan topografi bawah laut yang kompleks. Selat Bali memiliki kontur dasar laut yang dalam dan curam, dengan potensi arus balik atau rip current yang kuat, sehingga hal ini dapat mempersulit evakuasi saat kapal mengalami gangguan. Lalu lintas laut yang padat. Ribuan kendaraan dan penumpang menyeberang setiap harinya. Tingginya volume penyeberangan meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak diimbangi dengan sistem navigasi dan pengawasan yang ketat. Kecelakaan yang menimpa KMP Tunu Pratamajaya bukanlah yang pertama terjadi di Selat Bali. Sebelumnya, kapal KMP Gerbang Samudra II juga mengalami hal yang sama, disusul sehari kemudian oleh KMP Agung Samudra IX. 3 kecelakaan beruntun di jalur vital penyeberangan Jawa Bali ini menorehkan keprihatinan mendalam, sekaligus menjadi peringatan keras akan pentingnya pembenahan sistem keselamatan pelayaran. Kejadian ini turut memantik alarm lain, yaitu dugaan kurangnya antisipasi penyelenggaraan penyeberangan kapal menghadapi lonjakan aktivitas di tengah libur sekolah. Bali selama ini memang menjadi destinasi utama wisata Indonesia yang sudah pasti diserbu wisatawan di setiap musim liburan. Pemerintah harus segera berbenah. Pengawasan kelayakan kapal perlu diperketat, memastikan tidak ada kapal beroperasi dengan risiko teknis. Pelatihan tanggap darurat bagi awak kapal harus diintensifkan, termasuk simulasi evakuasi di saat kondisi laut buruk. Terkait manajemen muatan barang, penting menekankan peningkatan kendaraan dengan baik untuk mencegah pergeseran muatan yang dapat mengganggu stabilitas kapal. Yang tak kalah penting, sistem peringatan dini terkait cuaca buruk harus diperkuat dengan koordinasi yang lebih baik antara BMKG, operator kapal, dan otoritas pelabuhan. Tragedi KMP Tunu Pratamajaya harus menjadi titik balik untuk menjamin keselamatan penyeberangan laut
membawa sukacita dan kebaikan, bukan duka cita dan nestapa.